Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang analisis variansi satu jalan dengan sel tak sama. Tujuannya itu untuk melihat efek variabel bebas terhadap variabel terikat dengan membandingkan rata beberapa populasi. Adapun beberapa persyaratannya, yang pertama, setiap sampel diambil secara random dari populasinya. Masing-masing populasi saling independen dan masing-masing data amatan saling independen juga dalam kelompoknya. Setiap populasi berdistribusi normal. Dan populasi-populasi mempunyai variansi yang sama. Kita lihat sifat homogenitas variansi populasinya. Model untuk data pada populasi analis variansi satu jalan dengan sel tak sama ialah XIJ sama dengan mu plus alpha J plus epsilon IJ. Dengan keterangan XIJ yaitu data ke I pada perlakuan ke J. Mu merupakan rata dari seluruh data. Alpha J yaitu mu J dikurangi mu atau disebut sebagai efek perlakuan ke J pada variabel terikat. Epsilon IJ sama dengan XIJ dikurangi mu J atau disebut deviasi data XIJ terhadap rata populasinya yang berdistribusi normal dengan rata 0. I yaitu 1, 2, 3 sampai NJ, sedangkan J yaitu dari 1, 2, 3 sampai K. K sendiri yaitu caca populasinya atau caca perlakuan atau caca klasifikasi atau populasinya. Adapun notasi dan tata letak datanya, misalnya terdapat K populasi yang akan dibandingkan ratanya, misalnya terdapat K kategori perlakuan. Perlakuan-perlakuan itu disajikan dengan A1, A2 sampai AK. Jadi notasi jumlah, rata, jumlah kuadrat, suku koreksi, dan variasi untuk masing-masing kategori perlakuan maupun keseluruhan dapat disajikan tabel berikut. Di sini ada data amatan, cacah data atau banyak data, jumlah data, rata, jumlah kuadrat, suku koreksinya, dan variasinya. Di sini ada A1, A2, A3, di mana A1, A2, A3 merupakan populasinya. Masing-masing populasi di sini memiliki anggotanya. Dari A1, ini anggota dari A2 sampai anggota AK-nya. Kemudian untuk banyak data yaitu ada N1, N2 sampai NK. Dan banyak data total yaitu N besar. Kemudian jumlah data yaitu T1 untuk populasi pertama atau A1, T2 untuk A2 sampai TK untuk A ke K. Dan jumlah data total yaitu G. Kemudian rata dari A1, rata dari A2 sampai rata dari data ke K. Dan ini rata-rata totalnya. Kemudian jumlah kuadratnya sigma X kuadrat. Jadi di sini masing-masing data pertama dikuadratkan, data kedua dikuadratkan sampai data terakhir dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Begitu juga untuk A2 sigma X2 kuadrat sampai sigma XK kuadrat. Dan ini jumlah kuadrat totalnya.
Untuk suku koreksinya yaitu T1 kuadrat bagi N1, T2 kuadrat bagi N2 sampai TK kuadrat bagi NK. Dan di sini jumlah totalnya dari suku koreksi. Kemudian ada variansi. Di sini itu SS1, SS2 sampai SSK. Dan di sini ada jumlah totalnya. SS1 ini diperoleh dari jumlah kuadrat dikurangi suku koreksi. Baik, kita lanjut. Dari tabel di atas perlu diketahui bahwa N besar sama dengan sigma N sama dengan N1 tambah N2 sampai NK. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian X bar yaitu sama dengan G bagi dengan N. G sendiri yaitu jumlah dari datanya. Sigma T sama dengan T1 tambah T2 sampai TK. SSJ tadi saya sampaikan yaitu sigma XJ kuadrat dikurangi TJ kuadrat dibagi dengan NJ, nilai dari variansinya. Untuk hipotesisnya di sini HO atau H0 yaitu Mi1 sama dengan Mi2 sama dengan sampai sama dengan mu K, tergantung nanti jumlah populasinya. H1-nya atau alternatif paling sedikit ada dua rata yang tidak sama. Atau bisa juga dituliskan HO atau H0-nya yaitu alfa 1 sama dengan alfa 2 sampai sama dengan alfa K sama dengan 0. Dapat juga ditulis bahwa alfa J sama dengan 0 untuk setiap J. H1-nya atau HA paling sedikit ada satu alfa J yang tidak 0. Atau juga bisa menggunakan H0 atau HO tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk H1 atau HA-nya ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk perhitungannya sama halnya pada analisis variansi satu jalan dengan sel yang sama yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Didefinisikan jumlah kuadrat total atau JKT sebagai berikut. Sigma XIJ dikurangi X bar kuadrat, di mana J-nya dari 1 sampai K dan I-nya dari 1 sampai NJ. Dapat dilihat bahwa jumlah kuadrat tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. JKT sama dengan sigma XIJ kurangi X bar kuadrat dengan J-nya dari 1 sampai K dan I-nya dari 1 sampai NJ sama dengan sigma NJ XJ bar dikurangi X bar kuadrat, di mana J-nya dari 1 sampai K ditambah dengan sigma XIJ dikurangi XJ bar kuadrat, di mana J-nya dari 1 sampai K dan I-nya dari 1 sampai NJ. Seperti halnya pada analisis variansi satu jalan dengan sel sama, suku pertama ruas kanan disebut jumlah kuadrat antar perlakuan atau kita sebut JKA, dan suku keduanya disebut jumlah kuadrat galat atau kita sebut sebagai JKG. Sehingga JKA atau jumlah kuadrat antar perlakuan yaitu sigma NJ kali XJ bar dikurangi X bar kuadrat, di mana J-nya dari 1 sampai K. Sedangkan untuk jumlah kuadrat galatnya sigma XIJ dikurangi XJ bar kuadrat, di mana J-nya dari 1 sampai K dan I-nya dari 1 sampai NJ. Dapat dilihat bahwa JKT yaitu sigma XIJ kuadrat dikurangi G kuadrat dibagi dengan N besar. Untuk JKA-nya sigma TJ kuadrat dibagi NJ dikurangi G kuadrat dibagi dengan N besar. JKG-nya sigma XIJ kuadrat dikurangi sigma TJ kuadrat dibagi dengan NJ. Untuk memudahkan perhitungan,
didefinisikan besaran-besaran 1, 2, dan 3 sebagai berikut. 1 yaitu G kuadrat dibagi dengan N besar. 2 yaitu sigma XIJ kuadrat. 3 yaitu sigma TJ kuadrat dibagi dengan NC. Jadi ini kita sepakati bahwa untuk 1, 2, dan 3 seperti ini. Maka berdasarkan besaran-besaran itu, JKA, JKG, dan JKT diperoleh dari JKA atau antar perlakuan diperoleh dari 3 kurangi 1. Untuk JKG-nya 2 kurangi 3. Untuk JKT-nya 2 kurangi 1. Sekali lagi saya ingatkan, ini kita lihat dari 1 ini, 2, dan 3 ini. Kemudian derajat kebebasan untuk masing-masing jumlah kuadrat yaitu DKA, derajat kebebasan dari antar perlakuan, sama dengan K dikurangi dengan 1, yaitu jumlah populasinya atau banyak populasi. DKG, derajat kebebasan galatnya, yaitu N besar kurangi K. DKT, derajat kebebasan dari totalnya, yaitu N besar kurangi 1. Berdasarkan jumlah kuadrat dan derajat kebebasan masing-masing, diperoleh rata kuadrat sebagai berikut. RKA atau rata kuadrat antar perlakuan, yaitu JKA dibagi dengan DKA. Sedangkan RKG-nya atau rata kuadrat galatnya, yaitu JKG dibagi dengan DKG. Sehingga kita bisa gunakan untuk analisis hitungnya, F hitung di sini yaitu RKA atau rata kuadrat antar perlakuan dibagi dengan RKG, rata kuadrat galatnya, yang merupakan nilai dari variabel random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan K-1 dan N-K. Hampir sama dengan analisis variansi. Dengan sel yang sama kemarin, kita bisa gunakan tabel berikut, yaitu tabel F yang ada di pertemuan sebelumnya. Kemudian daerah kritisnya yaitu F, di mana F-nya lebih dari F alfa K-1 N besar min K. Jadi masih sama cara melihat tabelnya dengan analisis variansi sel yang sama. Jadi teman-teman bisa membuka tabel F-nya. Kemudian dari beberapa yang sudah kita bahas, di sini ada rangkuman analisnya, sumber JK jumlah kuadrat, derajat kebebasan, rata kuadratnya, F hitung, di sini F tabelnya, dan ini merupakan probabilitas amatannya. Untuk perlakuan JKA disimbolkan derajat kebebasan K-1, RK-nya RKA, kemudian galat yaitu JKG, untuk DK-nya N besar kurangi K, RK-nya RKG. Total di sini untuk JK, JKT, DK-nya N besar kurangi 1. Kemudian F hitungnya di sini RKA bagi RKG, dan F bintang ini yaitu diperoleh dari nilai tabel. Sehingga P amatanya itu P bisa kurang dari alfa atau P lebih besar dari alfa. Jadi ini rangkuman analisis variansinya. Kita ke contoh biar supaya lebih jelas. Untuk melihat apakah ada perbedaan efek 3 metode pembelajaran, yaitu metode A, B, dan C terhadap prestasi belajar, kepada kelas 1A diberi pelajaran dengan metode A. Pada kelas 1B diberi pelajaran dengan metode B. Dan kepada kelas 1C diberi pelajaran dengan metode C. Pada akhir semester, kepada mereka diberi tes yang sama. Untuk kepentingan analisis secara random atau acak, dari kelas 1A diambil 4 siswa
1B diambil 6 siswa dan 1C diambil 5 siswa. Masing-masing nilainya adalah sebagai berikut. Untuk metode A yaitu 4766. Untuk metode B nilainya 513534. Untuk metode C nilainya 86895. Jika diambil tingkat signifikansi atau alfanya 5%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Diasumsikan semua persyaratan uji analisis variansi dipenuhi. Kita tentukan terlebih dahulu hipotesisnya, karena ada 3 metode sehingga ada 3 populasi. HO-nya atau H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Jadi karena ada 3 metode sehingga di sini ada 3 yang kita lihat. HA-nya atau 1 paling sedikit ada 2 rata yang tidak sama. Alfa diketahui 5%. Kita akan gunakan uji statistiknya yaitu F sama dengan RKA dibagi RKG. Nah, di sini kita menggunakan analisis variansi dalam bentuk tabel supaya lebih mudah. Kita lihat di sini ada data amatan, ada banyaknya data, jumlah data, rata-rata, jumlah kuadratnya, dikoreksi sampai variansinya. Di sini ada metode A, metode B, dan metode C. Di mana metode A ada 4 yang diambil yaitu 4766 nilainya. Untuk metode B ada 6 yang diambil tadi yaitu 513534. Untuk metode C ada 5 yaitu 86895. Nah, kita breakdown satu persatu. NJ yaitu banyaknya data. Untuk A ada 4, untuk B ada 6, untuk C ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian jumlah datanya, untuk A yaitu 4 tambah 7 tambah 6 tambah 6 yaitu 23. Untuk B 5 tambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 3 tambah 4 hasilnya yaitu 21. Dan untuk yang C 8 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 5 kita peroleh 36. Di sini banyak data secara total yaitu 15. Banyak data dari A, B, dan C dijumlahkan. Kemudian banyaknya jumlah data yaitu 80. Kemudian rata-ratanya dari masing-masing metode. Untuk yang A 5,75, untuk yang B 3,5, untuk yang C 7,2. Dan rata-rata totalnya yaitu 5,33. Dalam hal ini saya nggak membahas secara detail. Silakan bisa melihat bagaimana cara mencari rata-rata yaitu jumlah data bagi banyaknya data. Atau di sini 23 dibagi dengan 4. Kemudian jumlah kuadrat masing-masing data atau sigma xj kuadrat. Berarti di sini 4 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Kita peroleh 137. Dengan cara yang sama, untuk yang B kita peroleh 85, yang C 270. Dan sigma xj kuadrat totalnya ada 492. Kemudian korelasi yaitu T kuadrat bagi N. Di sini 23 dikuadratkan dibagi dengan N yaitu 4. Kita peroleh hasil 132,25. Untuk yang B kita peroleh 73,50. Untuk yang C kita peroleh 259,20. Totalnya yaitu 464,95. Kemudian variansinya 4,75 diperoleh dari 137 dikurangi dengan 132,25. Untuk yang B juga sama, kita peroleh hasil 11,5, yang C 10,8. Jumlah SS kuadratnya secara total itu 27,5.
Nah, kita tentukan dengan definisi tadi 1, 2, dan 3-nya untuk mempermudah perhitungan. Yang pertama tadi sepakati bahwa G kuadrat dibagi dengan N sama dengan 80 kuadrat dibagi 15 sama dengan 426,667. Yang kedua, sigma IJ kuadrat sama dengan 492, sudah diketahui tadi. Kemudian sigma TC kuadrat dibagi NC sama dengan 464,95. Ini sudah diketahui pada tabel. Baik, kita akan gunakan 1, 2, 3 ini. JKA atau jumlah kuadrat antar pelakuan 3 kurangi 1, berarti 464,95 kurangi 426,667 sama dengan 38,283. JKG-nya atau jumlah kuadrat galatnya 2 kurangi 3, yaitu 492 kurangi 464,95 sama dengan 27,050. Kemudian JKT-nya atau jumlah kuadrat totalnya yaitu JKA dijumlahkan dengan JKG, di mana JKA 38,283 tambah JKG-nya itu 27,050, sehingga kita peroleh hasil JKT-nya itu 65,333. Kemudian derajat kebebasan antar pelakuan yaitu K dikurangi 1, di mana K tadi ada 3, yaitu metode A, metode B, dan metode C, sehingga kita peroleh 3 kurangi 1 sama dengan 2. DKG-nya atau derajat kebebasan galatnya yaitu N besar kurangi K. Tadi jumlah banyak data yaitu 15 kurangi K-nya itu ada 3, metode A, B, dan C, sehingga kita peroleh 12. Sedangkan derajat kebebasan untuk T-nya N besar kurang 1 sama dengan 15 kurang 1 sama dengan 14. Kita cari RKA dan RKG-nya. RKA yaitu JKA dibagi dengan DKA sama dengan 38,282 dibagi dengan 2 sama dengan 19,142. Sedangkan RKG-nya sama dengan JKG dibagi dengan DKG. JKG itu 27,050 dibagi DKG-nya itu 12. Kita peroleh hasil 2,254. Nah, setelah kita peroleh RKA dan RKG, kita bisa mencari F hitungnya, yaitu RKA dibagi RKG sama dengan 8,49. Ini merupakan F hitungnya. Nah, kita bisa masukkan dalam tabel analisis variansi seperti ini sampai kita peroleh tadi F hitungnya 8,49. Kemudian untuk F tabelnya 3,89. Teman-teman semua di sini bisa membuka tabel F, kemudian lihat dengan alfanya berapa, DK-nya berapa, dan PMAT-nya itu kurang dari 0,05. Maka jelas untuk daerah kritisnya yaitu F lebih besar dari 3,89 atau F hitung lebih kecil daripada F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka keputusannya HO atau H0 ditolak. Kesimpulannya, tidak benar bahwa ketiga metode mengajar memberikan efek yang sama atau metode mengajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Baik, jangan lupa klik like and subscribe. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada komentar atau tambahan, saya persilakan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.